juga muncul lagi. Kemudian juga saya ditendang bapak saya juga muncul lagi. Saya menonton banyak film yang amburadul semuanya itu, dan itu menyebabkan saya menjadi susah tidur. Ternyata bahwa benarlah apa kata Allah, bahwa ketika kita marah dan kita mengendalikan marah kita, kita sembunyikan, oke, itu bagus. Yang disebut dengan wal kadhiminal ghaidha, yang bisa menyembunyikan kemarahannya. Siapapun yang mampu mengendalikan emosinya, kemarahannya, kesedihannya, ya, sehingga selalu tampil dengan senyuman bertemu dengan siapapun, sehingga orang lain tidak tahu dia sedang marah, itu sudah bagus. Menghormati orang lain, ya kan begitu? Menyembunyikan kemarahannya, wal kadhiminal ghaidha, tapi itu tidak menghapus, tidak menghilangkan, hanya tersimpan rapih dan masih utuh. Makanya tidak cukup dengan wal kadhiminal ghaidha, tapi wal afina 'anil nas. Nah, baru skipnya itu terjadi ketika kita langkah berikutnya setelah kita sembunyikan, kita kendalikan kemarahan, ketika kita tutup dengan memberikan pengampunan, pemaafan kepada orang lain, itu baru terjadi sakit, baru hilang. Itu persoalannya. Makanya wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Jadi di ayat lain juga sama. Kita memaafkan orang, betul. Setelah kita menyembunyikan kemarahan kita, masih tersimpan. Baru akan hilang itu ketika kita wal afina, memaafkannya. Itu baru hilang. Tetapi jejaknya masih ada, kadang-kadang masih datang lagi. Nah, supaya hilang sama sekali, tidak meninggalkan jejak, makanya setelah fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, mintakan ampunan kepada Tuhan untuk mereka. Katakanlah, ya Allah, ya maafkanlah mereka yang telah menyakiti hatiku ini, karena aku sudah memaafkannya. Sebagai pembuktian bahwa kita memberikan maaf kepada orang lain itu betul-betul tulus dan murni, gitu, harus diakhiri dengan kita dukung atau kita mintakan kepada Allah supaya mereka diampuni oleh Allah. Ada 3 tahapan yang semacam itu. Jadi artinya bahwa apa yang terjadi sekarang, penyakit-penyakit degeneratif, tensi meningkat, kemudian hormon adrenalin juga meningkat, memicu tensi, kemudian juga kolesterol karena kita menyimpan kesedihan yang berlebihan. Ternyata kerusakan-kerusakan hardware itu bermula dari gangguan-gangguan yang ada pada software, pada jiwa kita sendiri. Itu yang menjadi persoalan. Sebetulnya kita ingin melupakannya, tapi dia datang sendiri. Bukan hanya ini, bahkan sampai dosa-dosa yang pernah kita lakukan dulu. Apa mabuk, apa melacur, apa mencuri, apa korupsi, apa membunuh, dan sebagainya. The feeling of guilty itu lengket di dalam otak kita dan selalu membawa siksa. Setelah kita bertobat, baru kita merasa nyaman, bisa tidur nyenyak, tidak diganggu dengan the feeling of guilty itu. Tetapi orang yang sudah bertobat, sudah 20 tahun tidak ngadu jago lagi, sudah 10 tahun tidak melacur lagi, apa dikiranya selesai? Tidak.
jagonya masih datang kukururu di malam hari ngajak ngadu jago lagi di otaknya. Ya, yang dulunya terbiasa melacur juga akan muncul lagi hasrat melacurnya. Datanglah cewek-cewek cantik mengajak berzina lagi. Namanya kambuh. Banyak sekali orang setelah bertobat itu menjadi kambuh lagi, main judi lagi karena tidak hilang. Bayangkan, setiap hari kita itu menghadapi hal yang semacam itu. Dan itu menjadi gangguan bagi kita semuanya. Maka kenapa saya selalu dalam ceramah itu hampir tidak pernah menceritakan sorga dan neraka. Saya bercerita sorga di dunia dan neraka di dunia lebih mudah dipahami daripada saya cerita sorga yang nanti. Ya. Siksa itu adalah penderitaan yang kita alami setelah kita melakukan dosa-dosa. Dan sorga di dunia itu adalah kedamaian, kebahagiaan yang dapat kita rasakan selama di dunia setelah kita banyak berbuat kebaikan-kebaikan kepada sesama. Itu yang lebih real. Kalau cerita sorga akhirat mungkin masih banyak yang nggak percaya ya. Iya kan, nggak kelihatan sih, tidak bisa dibuktikan. Saya juga tidak bisa membuktikan surga di akhirat, tapi surga di dunia saya bisa membuktikannya kok. Ya, dengan kajian-kajian yang ilmiah. Ya, silakan kalau perlu panggil para psikiater, mari kita diskusikan. Ada nggak surga di dunia? Ada kedamaian di dunia lahap. Tidurnya lah, tidurnya lahap, makanya